Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kembali kita bahas mengenai tema kita pada hari ini, Mas Eko. Ya. Mungkin kalau kita mencermati mengenai pertemuan antara tim hukum PDIP dengan Dewan Pengawas KPK, mungkin saja kalau memang PDIP ini memanfaatkan adanya komunikasi yang belum baik begitu ya antara Dewan Pengawas dengan pimpinan KPK. Ya. Ketika sempat kita tahu bahwa pimpinan KPK menyatakan izin penggeledahan belum dikeluarkan, tapi kemudian Dewan Pengawas mengatakan sudah dikeluarkan. Jadi memang ada komunikasi yang belum baik, belum ideal, sehingga kemudian PDIP untuk mencoba memanfaatkan situasi tersebut dengan menyampaikan komplainnya, menyampaikan keluh kesahnya kepada Dewan Pengawas KPK. Bagaimana, Mas Eko, menurut Anda? Kalaupun terjadi hal sesuatu antara Dewan Pengawas dan Komisioner KPK, itu adalah persoalan internal mereka. Jadi mereka yang di luar itu nggak usah ikut campur. Dalam kasus ini kan kalau kita lihat tim penasihat hukumnya kan datang, ditemuin oleh Albertina Ho, meskipun hanya menyampaikan berkas. Seharusnya itu hanya disampaikan kepada resepsionis lah. Ya, perlu Albertina Ho sendiri yang menerima. Nanti kan kemudian berkas itu kan disampaikan ke pimpinan KPK untuk dilihat. Di berkasnya itu ada apa yang ada hal-hal yang baru apa tidak, ada yang bisa ditindaklanjuti atau tidak. Ini kan protes tim kuasa hukum ini kan protes soal ini penggeledahan yang di kantor DPP PDIP. Kemudian dia datang ke Dewan Pengawas untuk menyerahkan bukti-bukti itu. Jadi menurut saya tidak perlulah sereaktif itu. Kalaupun ada bukti-bukti yang memang menunjang, lebih baik nanti di pengadilan aja diselesaikan. Itu lebih elegan lah menurut saya. Tapi memang tujuannya itu untuk paling tidak mempengaruhi Dewan Pengawas KPK, begitu bisa dibaca seperti itu ya? Saya kira tidak akan mungkin Dewan Pengawas untuk mempengaruhi. Mereka kan tidak mempunyai hak untuk memanggil. Untuk memanggil saksi, orang-orang yang berperkara dalam kasus ini itu yang berhak nanti kan Komisioner KPK, penyidik di sana. Jadi kalau tugas Dewas itu kan ada 6, ya. Salah satunya kan memberi izin penyadapan dan lain-lain itu, atau mengawasi Komisioner KPK. Tapi dia tidak bertugas untuk menerima berkas orang yang berperkara, ya. Jadi ini memang menurut saya menjadi catatan penting lah ke depan. Dengan komposisi dari Dewan Pengawas KPK seperti Tumpak Hatorangan, ada Artijo di situ, Albertina Ho, Harjono, dan kemudian Samsudin Haris. Apakah memang orang-orang ini orang-orang yang mudah dipengaruhi? Saya kira tidak. Mereka orang-orang yang berintegritas. Sepak terjangnya mereka di dunia hukum kita ketahui sangat bersih lah ya. Albertina Ho kita tahu dia hakim yang sangat tegas, jujur. Demikian dengan Pak Artijo. Orang semua tahu Pak Artijo siapa. Akan berperkara di MA pasti akan berpikir lebih lanjut itu untuk melakukan kasasi di sana. Bisa-bisa ditambahin itu hukumannya. Jadi kita tidak meragukan lah personel Dewan Pengawas ini. Tapi yang menjadi persoalan kan Dewan Pengawas ini dianggap mengganggu ya dengan undang-undang yang baru ini terkait dengan penyidikan dan lain-lain yang dilakukan oleh penyidik KPK. Nah ini yang perlu ditindaklanjuti ke depan. Kita juga tahu bahwa Dewan Pengawas sekarang kan belum punya kode etik. Ya, kode etiknya itu apa? Jadi kalau misalkan ini kemarin menerima tim kuasa hukum dari PDIP, apa sebetulnya kode etiknya? Boleh nggak dia menerima orang yang sedang berperkara? Meskipun ini tim kuasa hukum ya. Tim kuasa hukum juga mewakili orang yang berperkara. Dia mempunyai kedudukan yang sangat signifikan di sini. Jadi ini persoalan-persoalan yang harus dipecahkan ke depan. Jangan sampai hal-hal seperti itu kemudian menjadi presiden yang buruk bagi dunia peradilan kita, dunia hukum kita. Jadi sampai ini aja lah, stop sampai di sini saja. Jadi ke depan jangan sampai ada orang yang berperkara datang ke KPK ditemui oleh Komisioner KPK misalkan atau Dewas Pengawas KPK. Itu aja. Tapi apakah memang ada pelanggaran yang patut kita katakan memang dilakukan oleh KPK dalam pengusutan kasus Wahyu Setiawan yang kemarin juga sampai melebar kemana-mana, diinformasikan melibatkan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto di situ, bahkan katanya sampai dikejar-kejar ke PT IKA begitu kata informasinya. Apakah memang ada sehingga kemudian bisa kita maklumi PDIP menyampaikan keberatannya begitu, responnya langsung dengan mendatangi Dewan Pengawas KPK? Ya, kita coba flashback ke belakang. Minggu lalu ya, Rabu kan Wahyu Setiawan, Komisioner KPU kan ditangkap. Kemudian hari Kamis ditetapkan tersangka. Kemudian Jumat malam tuh baru surat dari Dewan Pengawas soal
untuk penggeledahan baru dikeluarkan karena terbentur hari Sabtu dan Minggu, kemudian baru hari Senin KPU diperiksa kantornya. Nah, sebelumnya mereka juga mengatakan bahwa kantor DPP PDIP juga akan diperiksa, tapi minggu depan. Tapi sejauh ini tidak ada, belum terjadi. Okay. Jadi ini kan yang harus ditanyakan, kenapa, ada apa dengan pernyataan sebelumnya bahwa mereka juga akan melakukan penggeledahan di kantor DPP PDIP. Okay. Nah, ini persoalan menjadi melebar ketika ada banyak berita ya selentingan katanya Pak Hasto pergi ke PT IKA kemudian penyidiknya dites urin di sana sampai pagi. Nah ini kan perlu diklarifikasi, benar nggak Pak Hasto ada di sana, benar nggak penyidik KPK itu dilakukan tes urin. Nah ini persoalan-persoalan ini kan harus dibuktikan dan memang kalau memang itu terbukti ya saya kira ini menjadi persoalan yang serius. Tapi kalau memang tidak terbukti ya tentu tim kuasa hukum PDIP bisa melakukan proses hukum ya di sana ya, melaporkan kepada pihak-pihak yang dianggap mencemarkan nama baik PDIP dan Pak Hasto ke polisi. Tapi tidak ke Dewan Pengawas KPK begitu ya, Mas Eko ya? Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi diskusi kita berikutnya. Kita akan mulai menerima penelpon dari Anda. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersamakan dengan kami pemirsa di Editorial Media Indonesia. Kita akan mulai menerima penelpon dari Anda. Kita akan sapa Pak Bambang Saptono dari Surakarta. Pak Bambang, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Ya, silakan Pak Bambang. Kita semua harus menjunjung tinggi kode etik profesi apapun. Begitu pula terkait dengan kode etik profesi di dalam penegakan hukum. Yang salah satu di antaranya adalah penegak hukum dilarang bertemu dengan pihak yang sedang berperkara. Hal ini disebabkan akan mengganggu dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan. Kami menyayangkan sikap pihak penasihat hukum dari Partai PDIP yang melakukan pertemuan dengan Dewan Pengawas KPK yaitu Albertina Hu. Sekalipun Mas, saya sangat mempercayai seorang sosok Albertina Hu yang benar-benar orangnya itu jujur, tegas, dan tidak mempan dengan tekanan apapun. Nah, kami justru mendukung apabila Partai PDIP melakukan proses pra-peradilan terkait dengan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan komisioner KPU terkait dengan pergantian antar waktu DPR RI PDIP tersebut. Nah, ini di dalam proses ini benar-benar ketika PDIP dinilai malah justru dipecundangi atau dicurangi, ini artinya ada kesempatan untuk kaitannya dengan gugatan pra-peradilan. Begitu pula dalam proses peradilan nanti dengan pembelaannya. Nah, sehingga biarlah dalam kasus ini sebenarnya KPK diberi kesempatan untuk benar-benar melakukan tugasnya dulu. Nah, kemudian begini Mas, ketika PDIP menilai KPK melakukan pelanggaran di dalam proses penggeledahan barang bukti ataupun pelanggaran yang lainnya, ini kan seharusnya benar-benar kita maklumi karena PDIP menjadi sasarannya. Akan tetapi masyarakat seperti kita ini, apalagi seorang dalam kita yang benar-benar konsen terhadap kaitannya dengan kaitannya dengan korupsi, penegakan korupsi ini, kita kan tidak rela KPK kemudian diperlakukan seperti itu. Oleh karena sekali lagi Mas, ketika ada masalah dengan KPK, sebaiknya PDIP melakukan proses gugatan pra-peradilan. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Pak Bambang Saptono dari Surakarta. Saya beralih ke Pak Iwan dari Jember. Pak Iwan, selamat pagi. Selamat pagi Mas Kevin dan Mas Eko. Pagi Pak Iwan. Pagi Pak Iwan. Yang harus selalu ditekankan itu bahwa KPK itu extraordinary law yang berdiri tegak di atas leg spesialis. Dan sekarang ini sedang diuji. Diuji benar bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Kalau itu sekarang berhadapan dengan pilarnya demokrasi yaitu partai, lalu kaitannya dengan KPU, lalu itu memang urusan PDIP memang, tapi yang jadi masalah tidak begitu. Kalau law enforcement ini harus konsekuen, konsisten, komitmen, maka PDIP harusnya kooperatif dalam hal ini, lakukan prosedur hukum yang berlaku, kan begitu. Jadi apapun yang terjadi, sekarang sudah memasuki dunia partai, yang lalu DPR, sebelumnya itu Polri. Nah, semuanya dalam solidaritas yang mengganggu terhadap law enforcement. Nah, itu. Jadi sekarang kesimpulannya,
harus dilakukan oleh PDIP misalnya yang langsung berkenaan dengan ini, lakukan saja menurut prosedur hukum. Jadi inilah konsekuensi dari Undang-Undang 19 tahun 19 yang menunjukkan bagaimana kasihanlah KPK ini yang di mana letak yang namanya leg spesialis dan extraordinary law itu di mana. Kalau dia kompeten, profesional dan menggunakan crucial logic, crucial test, crucial law argumentation, lalu sudah melaksanakan profesional yang betul, yaitu hukum positif itu cita-cita minimal etik, melaksanakan, menghilangkan kemanusiaan demi kemanusiaan yang lain di hadapan hukum sama semua warga negara itu, termasuk partai. Nah, baru yang ketiga, yaitu mendahulukan kewajiban daripada haknya. Apa yang aku berikan kepada negara, wahai partai, bukan apa yang negara berikan kepadamu, wahai partai. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan dari Jember. Saya beralih ke Pak Adrian dari Bekasi. Pak Adrian, selamat pagi. Pagi, Mas. Ya, ini ada silakan, 3 hal ya. Ada 3 hal. Yang pertama itu KPK adalah ad hoc. Kita harus tahu nih, ad hoc. Memang dia ada di dalam sistem tapi ad hoc. Kalau kita mau anggap ini serius, jangan jadi ad hoc. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ada Dewan Pengawas KPK. Fungsinya apa? Ini belum ketemu. Apakah mereka juga harus mengeluarkan izin untuk penggeledahan atau hanya mengawasi? Kalau mengeluarkan izin untuk penggeledahan, berarti mereka aktif. Ini kita harus paham nih, sistemnya belum ketemu. Dan yang ketiga, yang berperkara ini adalah Harun Masiku dengan KPK, bukan PDIP dengan KPK. Saya bukan orang PDIP ya, tapi saya melihat karena sistemnya ini belum baku, sementara Dewan Pengawas ini adalah mengawasi, dalam bahasa letterless-nya itu mengawasi. Saya pikir tidak ada salahnya penasihat hukum PDIP dalam rangka bukan untuk membela Harun Masiku, tetapi dalam mempertanyakan prosedur untuk bertemu dengan Dewan Pengawas KPK, bukan bertemu dengan komisioner KPK. Saya rasa tidak ada salahnya. Dan itu wajar-wajar aja. Apabila Dewan Pengawas KPK tidak ingin bertemu, ya nggak apa-apa. Kalau ketemu, nggak apa-apa juga. Gitu loh. Dan nggak ada istilah untuk memperadilankan PDIP harus memperadilankan KPK. Untuk apa? Yang berperkara itu Harun Masiku. Dan kebetulan Harun Masiku itu adalah kader PDIP, kan begitu. Sementara PDIP, kuasa hukum PDIP mempertanyakan penggeledahan, proses penggeledahan yang terjadi di kantor PDIP. Baik, terima kasih Pak Adrian dari Bekasi, kami sudah menangkap poinnya. Mas Eko, mungkin memberikan tanggapan terhadap telepon kita pada hari ini? Eko? Ya, kalau tadi Pak Bambang lebih baik diselesaikan di pra-peradilan, saya kira itu langkah yang paling realistis lah ya. Daripada kita berdebat, daripada kita cari kebenaran sendiri, lebih baik di sana diputuskan. Atau mungkin nanti di pengadilan yang akan memutuskan juga. Kemudian kalau Pak Iwan tadi extraordinary law ya memang betul. Jadi memang itu yang menjadi salah satu tugas dari KPK. Jadi dalam konteks ini kalau Pak Adrian tadi yang berurusan kan Harun Masiku, bukan PDIP. Benar juga. Jadi, tapi persoalan sekarang Harun Masiku itu ada di mana? Dia kan harus menyerahkan diri atau ditangkap. Sampai sekarang kan kita belum tahu di mana. Simpang siur beritanya kan sampai sekarang menjadi tanda tanya. Ada sebuah media massa yang mengatakan bahwa Harun Masiku itu berangkat ke Singapura tanggal 6. Kemudian sudah pulang tanggal 7. Bahkan tanggal 12 sudah ada di rumahnya di Goa, di Sulawesi Selatan sana. Tapi pihak Dirjen Imigrasi, Kepolisian sampai sekarang masih mencari. Belum tahu di mana. Ini kan harus dibuktikan. Benar enggak ini Harun Masiku sudah pulang ke Indonesia? Benar enggak Harun Masiku itu masih ada di Singapura? Ini kan teka-teki yang harus dijawab. Salah satu kuncinya kan sebetulnya ada di sana. Nah, satu, kedua adalah soal Wahyu Setiawan. Wahyu ini kan sudah dikonfrontir di DKPP ya. Soal persoalan ini. Kalau kita melihat pernyataan Wahyu di DKPP memang memang mengejutkan. Dia bilang ada maklar di persoalan ini. Ya, siapa sih maklar itu? Orang 3 tersangka yang sekarang sudah menjadi 3 orang yang sekarang sudah menjadi tersangka selain Harun Masiku.
Nah ini kan menjadi persoalan. Kenapa ada maklar di sana, tapi Wahyu juga menerima uang di UTT itu ya. Dia sudah menerima 200, kemudian waktu UTT dia ada sekitar 400, jadi 600 lah. Dari dijanjikan 900. Jadi ini Wahyu sebetulnya orang baik ya. Tapi kenapa ya? Saya sampai kaget juga, semua orang juga kaget. Kalau kita lihat fit and proper Wahyu di DPR dulu, dari semua komisioner KPK, dia yang paling tertinggi kan. Nilainya 55. Jadi tentu kredibilitas dia, kejujuran dia itu sudah bisa dilihat. Kalau dari mulai perjalanan dia dari mulai KPU Banjarnegara 2 periode, 1 periode di KPU Jawa Tengah, kemudian sekarang di KPU Pusat, sebetulnya integritas, kredibilitas, kejujuran Wahyu itu bisa diandalkan lah. Tapi terpeleset di kasus ini. Tergelincir juga. Iya. Ini kan menjadi persoalan ke depan KPU. Baik, Mas Eko, tapi kalau kita lihat dari PDIP-nya sendiri, ini kooperatif atau tidak sih sebetulnya terhadap kasus hukum yang kemudian disasar kepada partai politik mereka? Saya kira PDIP kooperatif lah, ya. Dia pasti akan tunduk dan patuh kepada hukum yang ada di negeri ini. Jadi kalau misalkan Pak Hasto kemarin juga mengatakan kalau dia akan dipanggil KPK juga dia akan datang untuk mengklarifikasi. Kemudian yang menjadi persoalan menurut saya adalah tim penasihat hukum. Di situ ada Pak Yasona yang notabene adalah Menkumham. Nah, secara etika menurut saya tidak usah lah. Banyak orang di PDIP yang mempunyai pengetahuan hukum yang bagus. Ada Pak Teguh Samudra, ada Pak Wayan, ada banyak orang lah yang mengerti hukum di sana. Tidak perlu seorang Menkumham yang juga kader PDIP ikut menjadi tim kuasa hukum di sana. Potensi konflik kepentingan ya, betul, Mas Eko. Baik, Mas Eko, karena mungkin kasusnya juga sudah berkembang kemana-mana. Betul. Ada sejumlah dugaan, Mas Eko, bahwa KPK pada saat ini dipengaruhi oleh banyak pihak sehingga kemudian kerjanya tidak maksimal. Ini bisa dilihat dari Harun Masiku yang sampai sekarang belum ketahuan ada di mana, lalu kemudian penggeledahan PDIP yang juga mungkin tidak juga dilakukan, padahal kemudian sudah disampaikan ada surat izin tersebut. Jadi banyak yang kembali menduga, wah jangan-jangan KPK diintervensi begitu banyak orang dan dipengaruhi dan tidak bekerja maksimal begitu. Bagaimana kemudian Mas Eko? Setiap ada komisioner yang baru, pasti banyak orang yang ingin mempengaruhi. Ini kan tergantung dengan kepentingannya. Kembali ke kepentingannya orang yang mempengaruhi itu kan, pasti ada. Tapi kita harus percaya dari dulu bahwa komisioner KPK itu orang-orang independen, orang yang berintegritas, orang yang jujur. Dari dulu memang seperti itu, tidak bisa dipengaruhi oleh pihak manapun meskipun itu adalah pemerintah. KPK itu kan independen. Nah, seharusnya sampai kapanpun juga akan begitu. Nah, kalau ada orang yang berpengaruh misalkan ya kan, kemudian mempengaruhi dalam kasus ini, abaikan saja. Tetap saja komisioner KPK tunduk dan patuh dengan hukum yang berlaku, dengan yang dibuat KPK selama ini. Nah, kita kan patut bangga selama ini KPK sudah melakukan tugasnya dengan baik, melakukan banyak OTT, melakukan kegiatan yang kita patut apresiasi, mencegah korupsi, kemudian hal-hal yang lain. Nah ini kan harus kita dukung bersama kan. Jangan sampai nanti KPK dengan undang-undang yang baru itu yang diduga bisa melemahkan komisioner KPK penyidik itu tidak terbukti. Itu ya kan. Oke, Harun Masiku ini sampai sekarang belum ketahuan ya. Betul. Jangan-jangan ada juga orang yang mungkin melindungi Mas Eko. Ini kan banyak orang juga akhirnya wah jangan-jangan dia disembunyikan. Jangan-jangan partai politiknya melindungi atau seperti itulah. Jadi karena kemana-mana, karena belum ketahuan orangnya di mana. Persoalan ini harus dibuktikan ya oleh KPK, Polri maupun Dirjen Imigrasi dalam konteks ini. Polisi misalkan dia kan sudah berkoordinasi dengan Singapura, Interpol. Karena diduga memang Harun Masiku ada di sana. Memang betul tanggal 6 dia berangkat ke Singapura. Tapi persoalan dia apa sudah balik ke Indonesia atau belum? Kalau menurut laporan dari salah satu koran di nasional, sudah kembali, dia sudah kembali tanggal 7, bahkan tanggal 12 sudah ada di Goa di Sulawesi Selatan. Ini kan harus dibuktikan, benar enggak? Kemudian di imigrasi itu orang yang paling tahu. Keluar masuknya orang ke luar negeri atau balik itu mereka tahu. Jadi sebetulnya ini persoalan yang sangat gampang lah. Kalau tidak sesulit itu sebetulnya. Tidak sesulit. Kalau memang Harun Masiku sudah balik kan bisa ketahuan. Ketahuan lah dia menggunakan paspor kan, itu bisa dilacak jejak digitalnya. Jadi itu persoalan yang sangat mudah sebetulnya. Apakah Harun Masiku dilindungi? Bisa jadi. Bisa jadi juga tidak. Tapi kalau kita melihat kasus ini menemukan seorang Harun Masiku aja susah,
Saya kira itu patut diduga, ya kan. Nah ini kan akhirnya akan menimbulkan ketidakpercayaan kembali Mas Eko nih terhadap paling tidak kepada partai politik, bahkan kemungkinan kepada KPK yang mungkin dianggap tidak serius begitu untuk melakukan pengejaran. Akhirnya publiknya akan seperti itu jadinya, Mas Eko. KPK dan kepolisian harus membuktikan itu bahwa mereka itu dipercaya, masih dipercaya oleh masyarakat. Tugas polisi adalah menemukan Harun Masiku. Kalau dia tidak mau menyerahkan, tugas polisi untuk menemukan itu. KPK harus menindaklanjuti persoalan ini sampai tuntas. Jangan sampai berhenti kepada Harun Masiku dan 3 orang yang sekarang menjadi tersangka. Sekarang sudah jadi 4, termasuk Wahyu ya. Jadi persoalan itu harus tetap digulirkan. Saya yakin ada banyak orang yang terlibat dalam persoalan ini. Tidak mungkin seorang Wahyu itu bekerja sendirian. Seorang komisioner KPU yang bertindak sendirian, menerima uang sendirian. Pasti ada orang-orang yang mempengaruhi di sana, orang-orang yang terlibat di sana. Ini kan harus ditindaklanjuti ketika di pengadilan nanti, misalkan Wahyu itu harus menjelaskan sejelas mungkin persoalan ini. Bisa jadi ini merembet kemana-mana, bisa jadi. Kemudian 3 orang yang sekarang juga menjadi tersangka, yang dulu adalah caleg PDIP. Kalau ini tidak ditekan, ya siapa tahu dia juga bersuara lantang nanti di pengadilan. Nah ini bisa merembet kemana-mana kalau ini menjadi persidangan nanti. Persidangan yang menarik nanti kalau ini. Kita nantikan bersama. Kita akan jeda dulu Mas Eko. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali saja berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Mas Eko, masih ada sebagian orang yang mungkin masih berprasangka begitu ya, paling tidak mencermati mengenai hubungan antara Komisioner KPU dengan Dewan Pengawas KPK yang mungkin dinilainya komunikasinya masih belum baik. Terkait dengan izin penggeledahan, izin penyadapan saja kemarin juga sempat ribut-ribut sedikit begitu ya, paling tidak ada perbedaan pernyataan. Nah ini bagaimana kemudian kita bisa memberikan kesempatan KPK berjalan dengan maksimal, tapi juga sisi bersamaan kita juga mengharapkan adanya perbaikan, paling tidak koordinasinya begitu. Kedepannya supaya tidak menimbulkan kisruh di masyarakat. Saya kira harus ada duduk bareng lah ya, Dewas dengan Komisioner KPK lebih intens, sering berkomunikasi. Ini persoalan ini kan karena undang-undang yang baru ya, 2019. Ini persoalan di Dewan Pengawas yang dianggap itu memperlambat penyidik KPK untuk melakukan OTT dan lain-lain. Ini kan menjadi persoalan ke depan agar persoalan yang seperti ini tidak terulang kembali. Jadi kalau melakukan OTT itu kan sudah jauh-jauh hari sebetulnya, sudah bisa dilihat nih orangnya ini, tersangkanya nanti akan ini, saksinya akan ini, penegak hukumnya, jaksanya, itu semua orang sudah tahu. Jadi Dewan Pengawas itu juga sebetulnya harus mengerti cara kerja Komisioner KPK, jangan sampai nanti ke depan itu memperlambat lagi. Itu kan menjadi persoalan kalau memperlambat itu bisa hilang lah buktinya, kayak yang kemarin di kasus PDIP. Kalau akan digeledah nanti di minggu depan. Ini kan dalam konteks hukum pidana itu omong kosong. Omong kosong gimana? Itu buktinya bisa hilang. Keburu hilang kalau nunggu di depan. Bisa kemana-mana. Nah, ini penyelidikan menjadi tidak fokus. Nah, ini kan menjadi persoalan nih kan. Nah ini kan Harun Masiku belum juga ketemu nih, Mas Eko. Ini langkah yang paling tidak harus dilakukan segera oleh KPK ya. Kalau nantinya kemudian kita memberikan kesempatan supaya kemudian memberikan bukti betul bahwa memang KPK ini betul-betul ngejalannya dengan profesional begitu, betul-betul tanpa intervensi, sehingga kemudian kita juga bisa memantau, wah berarti memang KPK ini memang masih bertaji setelah undang-undang KPK yang baru. Ya KPK sebetulnya kemarin sudah memanggil Harun Masiku untuk menyerahkan diri untuk diperiksa di KPK, tapi kan sampai kemarin dia nggak datang. Berarti ada itikat tidak baik dari Harun Masiku itu. Kenapa dia tidak menyerahkan? Pasti ada sesuatu yang disembunyikan di sana. Nah ini tugas KPK dan Polri, terutama Polri ya, untuk menemukan Harun Masiku itu. Apakah dia di dalam negeri atau di luar negeri. Ini kan harus cepat dilakukan untuk membuktikan bahwa sinergitas antara Polri dan Kejaksaan yang kemarin didengung-dengungkan ya, ketika Pak Firly mengunjungi di kepolisian, ada kerjasama antara keduanya untuk kasus penegakan hukum. Nah, ini salah satu cara ini membuktikan bahwa menemukan Harun Masiku itu menjadi bukti bahwa sinergitas antara Polri dan KPK sudah berjalan. Jadi kalau menemukan Harun Masiku aja sulit, patut diduga juga nanti orang bertanya-tanya, ini pasti ada sesuatu. Wah, kita menemukan teroris
aja cepat sekali, ya kan? Meledakkan bom di satu kota misalnya, langsung ketemu si A, si B, si ini yang terlibat dalam. Menemukan Harun Masiku aja susah, sampai sekarang belum ditemukan. Ini kan orang bertanya-tanya, ada apa dengan Harun Masiku ini? Jangan-jangan dilindungi, jangan-jangan KPK nggak serius, jangan-jangan Polri juga demikian. Ini kan menjadi tanda yang besar bagi semua orang, dan itu sangat wajar ya kan menurut saya. Tapi kalaupun memang dia di dalam negeri begitu ya, kalau memang betul ada keterangan media massa yang menyatakan sudah kembali ke Indonesia, harusnya lebih mudah kan daripada kemudian kalau di luar negeri untuk memaksa dia ke Indonesia, sedangkan kemudian tidak punya perjanjian ekstradisi kan juga akan lebih sulit begitu. Iya betul. Kalau di luar negeri kita nggak punya hubungan diplomatik, tentu persoalannya akan menjadi sulit. Ya kan kita harus berhubungan dengan Interpol dan lain-lain. Untuk membawa kembali ke Indonesia prosesnya agak rumit. Berbeda kalau ketika dia ada di Indonesia, kan bisa dipantau. Kalau dia kembali ke Indonesia dari luar negeri kan imigrasi tahu. Dia sudah kembali tanggal sekian, jam sekian, naik pesawat ini. Nah, ketika di dalam negeri sebetulnya lebih memudahkan bagi polisi untuk menemukan. Polisi ini canggih lah, ya kan. Kita percaya dia bisa menemukan semua orang yang terlibat kasus-kasus yang kriminal maupun hal-hal yang lain. Coba kita lihat kasusnya Novel kemarin. Meskipun sekian lama bergulir, akhirnya juga bisa menemukan kan. Nah itu kan, tapi itu harus dipresur dengan sangat keras juga akhirnya menemukan. Bertahun-tahun. Nah ini Harun Masiku juga kita harus menekan ini, pressure kepada Polri, kepada KPK untuk serius menindaklanjuti persoalan ini. Ini Harun Masiku kan salah satu aktor yang harus dimintai keterangan. Di tangan Harun Masiku ini nanti persoalan ini bisa menjadi clear. Apakah memang ada keterlibatan dari petinggi partai politik atau tidak begitu ya pertanyaan besarnya? Ini kan harus didudukkan bersama. Jadi menemukan Harun Masiku adalah kunci, salah satu kunci dari persoalan ini. Baik, terima kasih Mas Eko. Selamat pagi, semoga kita akan dengarkan informasi lebih lanjut berkaitan dengan keberadaan dari Harun Masiku. Pemirsa, berilah kesempatan kepada KPK untuk mengusut kasus dugaan suap PAW dan kasus terkait lainnya. Seluruh keberatan ataupun sanggahan tidak perlu secara langsung dikonfrontasikan kepada KPK melalui Dewan Pengawas KPK. Siapkan saja bukti dan argumentasi hukum dan sampaikan hal itu melalui saluran semestinya dan sepatutnya di lembaga pra-peradilan atau pengadilan. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi.